Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 22 ayat 1 sampai 14. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah tersedia, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Pesta paling sepi adalah kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, inilah sampan, santapan pembangkit harapan, bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, tidak pernah ada pesta yang sepi undangan. Hampir semua undangan yang diundang ke sebuah pesta, 90% hadir. Itulah pesta yang sering terselenggara di dunia ini. Tidak pernah sepi. Bahkan tanpa diundang pun, banyak tamu yang berinisiatif untuk hadir dalam pesta tersebut. Hari ini kerajaan Allah digambarkan sebagai sebuah pesta. Pesta yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan persaudaraan. Walaupun sabda Tuhan hari ini menggambarkan pesta ini sedemikian mewah dan suasananya yang menggembirakan, namun pesta ini sejujurnya adalah pesta yang paling sepi yang pernah terdengar. Kita sudah terbiasa dengan pesta di hotel-hotel mewah, atau pesta di rumah-rumah dengan suasana gegap gempita dan alunan musik meriah. Jadi ketika kerajaan Allah digambarkan sebagai sebuah pesta utopia, kegembiraan yang samar-samar, susu dan makanan berlemak yang masih diangan-angan, maka wajar saja tidak ada tanggapan. Saudara-saudariku terkasih, Yesaya menggambarkan kerajaan Allah di mana semua orang akan menikmati jamuan makan yang mewah
dan Tuhan akan mengakhiri setiap tetesan air mata di sana. Namun Yesus dalam Injil hari ini begitu realistis mengungkapkan bahwa ternyata inilah pesta yang paling sepi dan tidak ramai. Semua orang mencari alasan bukan untuk menghadiri pesta ini, tetapi malah menghindarinya. Karena ini adalah pesta masa depan yang belum pasti. Manusia sibuk dengan hidupnya, sukacita yang dibangunnya di atas dunia ini. Jadi ketika kerajaan Allah itu dibicarakan dan atau diwartakan di tengah dunia dengan mentalitas duniawi, hal ini tidak memiliki daya tarik apa-apa. Namun Yesus secara jujur mengungkapkan bahwa semua kita mau atau tidak mau akan menuju ke sana. Dan kerajaan Allah itu terbuka bagi semua orang. Akan tetapi diharapkan bahwa kita semua menyadari hal ini agar kita sudah mempersiapkan pakaian pesta yang sesungguhnya, yakni perbuatan-perbuatan yang layak untuk diperkenankan menikmati kebahagiaan atau sukacita yang kekal bersama Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, bagi Paulus, pakaian pesta itu adalah yang paling penting kita mengerti apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Dalam arti, hidup ini harus disyukuri apa adanya, supaya kita tidak terikat oleh kelimpahan dan tidak diikat oleh kekurangan. Jika kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dalam kekurangan atau kelimpahan, lapar atau kenyang, maka warta tentang kerajaan Allah sebagai sebuah pesta keabadian tidak akan pernah sepi tamunya. Bahkan setiap orang akan sibuk dan berjuang untuk mengenakan pakaian pesta kehidupan yang baik agar layak masuk ke dalam pesta persaudaraan, kegembiraan, dan kebahagiaan bersama Allah dan para kudusnya. Tuhan memberkati kita semua.